5 sampai 7 menit. Wasit Al-Mutakin Budi Basar, tepuk tangan. Takbir bergema. Berdiri
terakhir bergema mengiringi langkah kemenangan luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dari Masjid Al-Mustaqim Bukti Basar. Allahu Akbar, takbir. Terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman dari Masjid Al-Mustaqim Bukti Basar dengan penampilan yang luar biasa. Saya memanfaatkan irama manual ya, tidak menggunakan sound. Nabi Nuh alaihi salam merupakan nabi yang melakukan dakwah selama 500 tahun dan meninggal di usia 940 tahun. Nabi Nuh alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kaum penyebar berhala. Mereka yakin bahwa penyembah berhala dapat membawa kebaikan dan menolak bala. Suatu ketika Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam berdoa agar kaumnya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabulkan doa tersebut, memerintahkan Nabi Nuh dan pengikutnya untuk membuat sebuah perahu besar. Setelah Nabi Nuh alaihi salam selesai membuat perahunya, beliau kemudian mengajak seluruh kaumnya untuk masuk ke dalam perahu. Nabi Nuh alaihi salam juga membawa binatang dan kaumnya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Awan mulai mendung, disusul dengan suara gemuruhan bintang yang memenuhi langit. Hujan lebat datang, turun dengan amat membenarkan, dan orang tak kunjung deras selama 3 hari lamanya. Hingga akhirnya terjadilah banjir bandang. Nabi Nuh alaihi salam mulai terangkat karena air yang mulai banjirnya datang. Tak ada tempat aman, tak ada tempat nyaman dari banjir kecuali kapal Nabi Nuh alaihi salam. Semua kaum Nabi Nuh alaihi salam dan seluruh binatang yang masuk di kapal selamat termasuk keluarganya, kecuali satu, yaitu putra Nabi Nuh alaihi salam yang bernama Hanun. Dengan kesombongannya yang tak patuh kepada ayahnya dan kemudian hanyut membawa derasnya sungai. Para pengikut Nabi Nuh tetap setia dan semakin semangat melaksanakan perintah Allah untuk menuju kebenaran yang hakiki. Selamat menyaksikan. Keluarga besar Masjid Al-Iman mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.
adalah penampilan dari Masjid Al-Iman Semarang Tengah. Kita berikan aplaus dengan menampilkan kisah Nabi Nuh dipadu dengan tarian tradisional dan musik tradisional. Luar biasa penampilan dari Masjid Al-Iman. Terima kasih atas partisipasinya pada lomba takbir keliling 1400. Berbenah diri setelah sadar bahwa apa yang dilakukan selama ini salah. Tujuannya benar, tetapi cara yang dilakukan sungguh melenceng dari ajaran Allah. Dengan ketetapan dan keteguhan hati untuk kembali ke jalan Allah agar cahaya ilahi masuk ke hati, dia setia menanti. 3 tahun berlalu dalam keheningan. Setelah mencapai tingkatan makrifatullah, lahirlah sang guru suci tanah Jawa, Sunan Kalijaga. Selamat menyaksikan. Apakah yang sudah kamu lakukan? Mengapa kamu merampok? Ketahuilah di sana, aku merampok bukan untuk diriku sendiri. Lalu untuk siapa? Aku merampok untuk memberikan kepada warga masyarakat yang menderita, kurang sandang, pangan dan papan. Lihat, namun cara yang kau lakukan itu keliru. Belum! Keliru bagaimana? Aku ini berbuat baik pada sesama. Jika kau baju yang kotor dengan air, apakah itu benar? Alah, itu adalah hal yang bodoh. Nanti saja akan semakin panas dan semakin bau. Kemudian apa yang kau lakukan? Kau berbagi, namun dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang baik. Saya bermaaf kau tidak ingin bekerja keras dan hanya ingin beramal dengan mudah, maka ambillah ini. Itu adalah barang yang halal. Ambillah sesuai kamu.
Puncak Jaya. Raden Syahid, Lokajaya bukan lagi namamu, tapi namamu adalah Kali. Artinya Tuhan, sudah jelas kamu adalah penjaga Kali. Dia tahu bukanlah waktu yang sebentar, tapi kamu mampu melewati dan sampai tiga. Mari Pak, saya bersedia silakan selalu kasih Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman dan seharga, terima kasih sudah berhadir. Semoga dengan hadirnya kita dalam diri ini menjadikan amal untuk kita dalam bekal akhirat. Amin. Perlu kita ketahui bahwasanya Al-Quran adalah pedoman hidup manusia. Tanpa Al-Quran, tanpa pedoman hidup, maka manusia akan berada dalam kegelapan. Ibarat seperti seorang yang buta dan berjalan tanpa tongkat, maka sudah barang tentu dia akan jatuh dan tersungkur. Mungkin itu saja untuk malam hari ini. Mengingat besok pasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara sekalian, itulah penampilan dari nomor urut kedatangan 3 Masjid Fathur Rahim Semanu Utara. Kita beri aplaus yang meriah untuk Masjid Fathur Rahim Semanu Utara. Terima kasih kepada peserta nomor urut kedatangan 3 Masjid. Desa yang bernama Desa Sakadarma. Desa Sakadarma merupakan desa yang masih teramat kental akan budaya dan kepercayaan Hindu-Buddha, serta masih ada beberapa masyarakat yang mempercayai ajaran animisme dan dinamisme. Dari kejauhan terlihat sebuah sosok berjalan dengan tenang, wajahnya berseri dengan sorot mata penuh kedamaian. Ia mengenakan pakaian sederhana, pakaian yang melindungi wajah dari teriknya mentari. Tidak ada yang mencolok dari penampilannya, namun aura yang kedamaian yang ia bawa terasa kuat. Itulah Sunan Kalijaga, sang wali yang datang membawa terang dengan langkah yang penuh kesabaran dan cinta. Ia tidak datang dengan kekuatan atau senjata, melainkan dengan hikmah dan ketulusan hati, membawa pesan agama yang tersembunyi dalam seni, budaya, dan kehidupan sehari-hari. Saat ia berjalan memasuki desa, ia melihat para petani yang akan pergi ke sawah, anak-anak yang sedang bermain, dan beberapa masyarakat yang sedang melakukan pemujaan menggunakan sajil. Kehadiran roh-roh halus dalam setiap langkah mereka tampaknya tidak bisa dilepaskan begitu saja. Dalam hati Sunan Kalijaga, sebuah perasaan lembut menusuk. Bukan kemarahan atau kecewaan yang datang, melainkan sebuah rasa empati yang mendalam. Dia tahu, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka adalah
sebuah manusia yang mencari perlindungan dalam cara yang mereka anggap benar. Mereka percaya bahwa dengan memberikan sajat, mereka dapat mendapatkan berkah, perlindungan, dan keselamatan. Walaupun begitu, Sunan Kalijaga mencoba tegur sapa dengan salah satu warga desa Sakadharma tentang apa yang sedang mereka lakukan. Assalamualaikum Mas. Jangan nembe nopo kalian warga yang lain. Berdua Mas, kalian dua gunung lan dua alam. Kangge kata teman urip lan kesejahteraan. Astagfirullahaladzim. Impun paring Mas. Sunan Kalijaga pun meninggalkan Mas Jaka yang tadi ia tanya dan beberapa warga lainnya yang sedang berdoa. Sunan Kalijaga memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk membawa mereka pada jalan yang lebih terang. Jalan yang tidak melulu berdasarkan rasa takut pada roh rohani, tetapi pada keyakinan Tuhan Yang Maha Esa. Sunan Kalijaga melihat ke sanggar tari tersebut. Setelah jalan beberapa langkah, Sunan Kalijaga melihat sebuah sanggar tari milik salah satu penduduk desa di sana. Sunan Kalijaga melihat beberapa orang menari di sanggar tersebut. Tari adalah bahasa universal. Dia bisa menjangkau siapa saja, tanpa memandang latar belakang, tanpa mengenal batasan bahasa. Jika aku bisa menggabungkan tarian dengan nilai-nilai kebenaran, dengan ajaran-ajaran Islam yang penuh kasih sayang, maka siapapun yang menyaksikan akan merasakan kedamaian yang sama. Sunan Kalijaga seolah-olah berpikir, Jika aku mampu melibatkan para penari ini dalam dakwah yang penuh dengan keindahan, maka mereka akan menjadi penyebar pesan yang halus. Bukan dengan kata-kata kasar, tetapi dengan keanggunan dan kedalaman makna. Betapa besar kekuatan seni jika digunakan dengan niat yang baik untuk menuntun jiwa-jiwa yang gelisah menuju ketenangan yang hakiki. Sunan Kalijaga kemudian berjalan beberapa langkah untuk menemui ketua sanggar tari tersebut yang kebetulan sedang berdiri di depan sanggar sambil menyaksikan latihan tari. Kalijaga pun menyampaikan idenya kepada ketua Sanggar Tari Dewata. Kali ini, Sunan memiliki ide yaitu membuat pertunjukan tari tradisional desa Sakadharma. Tari yang akan ditampilkan oleh anggota Sanggar Tari Dewata adalah Tari Wulung Kalijaga. Tujuan dari Sunan Kalijaga adalah menyebarkan dakwah Islam melalui Tari Wulung Kalijaga yang diiringi gamelan kepada warga desa Sakadharma. Setelah mendengar Sunan Kalijaga menyampaikan idenya, Bu Ratna pun menjawab. Baiklah, saya akan berlatih persiapan pertunjukan tari tradisional. Setelah ide Sunan Kalijaga disetujui oleh Bu Ratna, selaku ketua Sanggar Tari Dewata, Sunan pun meminta izin kepada Pak Najib, selaku ketua desa Sakadharma, yang kebetulan rumah beliau tidak jauh dari Sanggar Tari tersebut untuk menyelenggarakan sebuah pertunjukan tari tradisional sederhana untuk warga desa Sakadharma. Assalamualaikum, perkenalkan saya Sunan Kalijaga. Langsung kedatangan saya ke sini dengan sebuah niat yaitu ingin meminta izin untuk menyelenggarakan pertunjukan tari sederhana di desa ini. Sunan
Kalijaga pun meninggalkan rumah Pak Kades dan bersiap untuk pertunjukan tari sederhana yang akan digelar malam ini. Saat akan mempersiapkan pertunjukan tari tradisional, tiba-tiba Sunan Kalijaga bergumam. Pertunjukan tari sederhana yang akan diselenggarakan bukan hanya sebuah acara seni, tetapi sebuah cara baru untuk menyampaikan dakwah yang penuh dengan kedamaian. Menyentuh hati setiap orang yang siap menerima pesan kebaikan dan ketulusan. Aku harus berhasil membuat acara ini sukses. Sunan dan anggota Sanggar Tari menyiapkan pertunjukan. Hari yang dinanti pun tiba. Di tengah desa Sakadharma, sebuah pertunjukan sederhana namun penuh makna tengah dipersiapkan. Warga desa yang biasanya sibuk dengan aktivitas sehari-hari ini berkumpul dengan rasa penasaran. Mereka tak tahu persis apa yang akan mereka saksikan. Namun, ada ketenangan dalam diri mereka. Seolah mereka tahu bahwa sesuatu yang berbeda akan terjadi.
selesai, warga desa mulai bertepuk tangan, menunjukkan rasa terima kasih dan penghargaan. Beberapa dari mereka terlihat terharu, bahkan ada yang menitikan air mata. Semua ini adalah milik Tuhan, maka saya ingin sedikit berbagi dari apa Pertunjukan selesai, namun efeknya akan bertahan lama. Warga desa Sakadarma pulang dengan hati yang lebih tenang, lebih terbuka, dan lebih penuh rasa syukur. Tarian yang sederhana ini telah membuka pintu bagi mereka untuk merenung, untuk menyadari bahwa dakwah bisa disampaikan dalam berbagai bentuk, tidak hanya lewat kata-kata, tetapi juga melalui seni yang menggerakkan jiwa. Oke, Bapak Ibu, sudah dikasih penampilan dari Masjid Besar Mujahidin Semanu dengan konsep Jawa Semanu JKW Musik Center. Kami ucapkan terima kasih kepada Masjid Besar Mujahidin Semanu yang sudah Syiar agama Islam tidak luput dari berbagai rintangan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah singkat. Berbagai keajaiban dianugerahkan melalui mukjizat para nabi untuk membuktikan kerasulannya. Seiring berjalannya waktu, ajaran Islam meluas berbagai penjuru, termasuk Nusantara. Bernapaskan semangat syiar Islam Rasulullah SAW, berbagai upaya dilakukan ulama dan para wali, memadukan ajaran Islam dan budaya lokal sebagai strategi yang syarat akan kedamaian sebagaimana esensi ajaran agama Islam. Dengan spirit syiar agama Islam melalui kesenian, mari kita saksikan bersama persembahan Jamaah Mushola An-Nur dan At-Taqwa.
Tuh. Oke, kita berikan aplaus untuk Musola An-Nur At-Taqwa Semanu Selatan. Oke, sudah siap? panitia PHB dari PHB Semanu. Inilah kreativitas dari Masjid Al-Hikmah Semanu Selatan. Oke Bapak Ibu sekalian, itulah penampilan dari nomor urut kedatangan 6 Masjid Al-Hikmah Semanu Selatan, yang mengucapkan terima kasih atas partisipasinya di perlombaan takbir keliling 1446 Hijriah. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Masjid Al-Hikmah Semanu Selatan.
Kita berikan punangan yang meriah pada Masjid Al-Ikhlas Bumi Pasar dengan tema Save Palestine. Kampus yang meriah untuk Masjid Al-Ikhlas Bumi Pasar. Dengan pesan moral, Anda tidak harus jadi seorang muslim, cukup jadi manusia untuk berdiri bersama Palestina.